Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Fani. Malam juga. Gimana kabarnya? Ya, Baik baik. ya. Oke, pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tindo Malam. Ya, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan rangkuman informasi terbaik sepanjang hari ini lengkap dengan liputan investigasi dan info komunitas. Bersama saya Fani Kok. Dan saya Rizka Amelia. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah berita di antaranya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok melantik Jarod Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jarod akan menjadi Wakil Gubernur DKI hingga masa bakti 2017 mendatang. Setelah lama memilih Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada mantan Bupati Blitar Jarod Saiful Hidayat untuk mendampinginya sebagai Wakil Gubernur. Ya, benar sekali Fani. Siapakah Jarod Saiful Hidayat? Dan berikut kami hadirkan profilnya. Pemirsa, hari ini 17 Desember 2014 pengendara sepeda motor di Jakarta tidak diizinkan melintas di ruas jalan protokol MH Tamrin hingga Merdeka Barat Jakarta Pusat. Meski sudah disosialisasikan lama, banyak pengendara yang belum mengetahui adanya larangan ini. Akibatnya muncul keriuhan di jalan raya. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan kebijakan pelarangan motor di jalur protokol ditujukan untuk meningkatkan tertibnya lalu lintas. Ya, Ahok pun mengakui sulit bagi pengendara motor untuk beralih naik bis. Namun beliau yakin lambat laun asalkan biasa pasti akan terbiasa untuk bisa mengikuti larangan peraturan pemerintah ya. Pengukuran tanah di Jakarta berlangsung ricuh. Ya, simak informasinya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke penyanderaan di Gresik. Seorang pemuda di Gresik, Jawa Timur melakukan aksi penyanderaan terhadap seorang siswa SD. Pemuda menyandera siswa SD menggunakan pisau selama 3 jam lebih setelah akhirnya bisa dilumpuhkan oleh polisi. Ya, beruntung siswa SD berhasil dibebaskan dengan luka ringan. Polisi terpaksa menembak tewas pelaku dalam perjalanan menuju Tanjung Perak, Surabaya. Ya, penembakan tersangka sudah sesuai prosedur karena tersangka melawan dan berniat membunuh korban. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan mengupas lebih jauh lagi kasus penyanderaan siswa SD di Blitar bersama kriminolog UI Erlangga Mesdiana. Ya, selengkapnya akan dipandu oleh saya, nantikan sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami untuk membahas masalah kasus dari penculikan dan penyanderaan yang terjadi tadi siang di Gresik, Jawa Timur. Di studio telah hadir kriminolog Universitas Indonesia, Bapak Erlangga Mesdiana. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ya Pak, kalau melihat kasus yang terjadi di Gresik ini, kita melihat ini sangat ironis sekali ya, karena anak-anak menjadi korban. Kalau kita lihat bahwa pelaku ini diduga stres karena terlilit hutang. Kira-kira apa sih Pak indikasinya? Kenapa harus anak-anak yang selalu menjadi korban? Ya, anak-anak itu kan potensial victim ya. Teknik atau metode untuk mengamankan anak-anak di sekolah itu seringkali orang tua juga tidak. Artinya anak-anak masih sangat rawan menjadi korban. Kalau kita melihat kasusnya, kita melihat tipologinya, umum. Terlebih korbannya adalah anak. Apa sih Pak yang membedakan antara kasus ini dengan kasus lainnya? Orang kalau dalam kondisi ada perhatian, ya, ada bantuan juga mungkin dari berbagai macam pihak ya. Atau barangkali mungkin bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi dia. Meskipun sebenarnya itu lebih bersifat katarsis ya. Artinya hanya bersifat sesaat ya. Sesudah itu kan juga masyarakat di sekitarnya dengan cara melakukan tindakan kekerasan semacam itu kan sebenarnya tidak dianggap menyelesaikan persoalan. Toh akhirnya dia melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan malah. Jadi menjadi sebuah bukan lagi sebagai sebuah tindakan penyimpangan biasa ya, atau hanya mengancam biasa, tapi juga bisa mengarah kepada tindakan kriminal. Nah, kalau kita melihat ada indikasi bahwa pelaku ini stres karena terlilit hutang, apakah memang faktor ekonomi ini menjadi faktor pemicu utama seseorang berani melakukan tindak kejahatan terlebih kriminal sampai dengan faktor utamanya adalah mental disorder. Nah, menjauhkan jarak antara korban dengan pelaku atau jarak antara senjata tajam yang dimiliki oleh pelaku. Itu sebenarnya mungkin kalau ada waktu yang melakukan betul penanganan ya. Betul. Oke Pak Erlangga, kita lanjutkan pembicaraan hari ini. Saya jeda berikut pemirsa tetap bersama kami di Tindo Malam.